Semangat pagi Pelener. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi biaya umum dengan poin materi mengenai pembuatan keputusan produksi. Sebelum memahami lebih dalam mengenai pengambilan keputusan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep relevansi. Yang pertama, terdapat pendapatan relevan, yaitu pendapatan yang diharapkan berbeda di masa depan, di antaranya alternatif tindakan atau pilihan lainnya. Lalu biaya relevan, yaitu biaya yang diharapkan muncul di masa depan. Yang terakhir yaitu istilah irrelevan, yang merupakan pendapatan dan biaya yang tidak sesuai atau relevan. Salah satu bentuk dari irrelevan yaitu biaya masa lalu atau past cost yang biasa disebut dengan sunk cost. Biaya tersebut tidak bisa dihindari dan diubah apapun tindakan atau pilihan yang diambil. Karakteristik dari relevansi yaitu harus terjadi di masa depan dan berbeda di antara alternatif tindakan yang lainnya. Setelah memahami konsep relevansi, dilanjutkan dengan proses pembuatan keputusan. Seorang manajer biasanya mengikuti model keputusan untuk memilih di antara beberapa tindakan. Model ini adalah metode formal dalam membuat pilihan yang membutuhkan analisis baik secara kuantitatif atau kualitatif. Lalu, adapun akuntan manajemen yang berperan dalam menganalisis dan menyediakan data yang relevan untuk memandu keputusan manajer. Adapun berikut 5 langkah proses pembuatan keputusan yang diambil manajer. Pertama, dimulai dari melakukan identifikasi masalah dan ketidakpastian. Kedua, dapatkan informasi. Ketiga, buat perkiraan mengenai masa depan. Lalu yang keempat yaitu membuat keputusan dengan memilih di antara banyak alternatif. Dan setelah itu, mengimplementasikan keputusan serta evaluasi kinerja dan belajar dari keputusan tersebut. Pada proses pengambilan keputusan, tentunya diperlukan pencarian informasi. Jenis-jenis informasi terbagi menjadi 2, yaitu faktor kuantitatif adalah hasil yang dapat diukur dengan angka, contohnya adalah biaya marketing, direct materials, dan lain-lain. Lalu faktor kualitatif, yaitu hasil yang sulit diukur dengan angka, contohnya semangat karyawan. Seorang manajer harus dapat menimbang kedua faktor tersebut secara bijak dalam mengambil suatu keputusan. Contoh nyatanya dalam dunia kerja yaitu manajer harus mempertimbangkan efek negatif pada semangat karyawan jika memecat pekerja buruh sebelum memilih pilihan reorganisasi. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajer kembali dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pertama, one time only special order, merupakan suatu keputusan untuk menerima atau menolak pesanan spesial. Ketika terdapat kapasitas produksi yang menganggur dan pesanan tersebut tidak memiliki implikasi jangka panjang, aturan dalam pengambilan keputusan ini apakah pesanan spesial dapat memberikan tambahan operating income? Jika iya, terima. Jika tidak, maka tolak. Perlu adanya perbandingan pendapatan dan biaya relevan untuk menentukan keuntungan tersebut. Masalah potensial dalam analisis biaya kerelevanan ini, manajer harus menghindari masalah. Hindari asumsi umum yang tidak benar dan pada data biaya per unit yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan dalam 2 cara. Data biaya per unit yang dapat menyesatkan ini terjadi dalam 2 cara, yaitu biaya tetap per unit yang memasukkan biaya mungkin irrelevan dan irrelevan pada keputusan tertentu, lalu biaya tetap per unit yang hanya akurat untuk tingkat output tertentu. Kedua, yaitu jenis keputusan insourcing versus outsourcing dan make versus buy decision. Aturan dalam pengambilan keputusan yaitu, ambillah opsi yang membuat perusahaan mendapatkan biaya terendah, yang berarti memberikan profit tertinggi. Outsourcing adalah membeli barang dan jasa dari suatu vendor atau supplier pihak luar. Sedangkan insourcing merupakan memproduksi barang atau menyediakan jasa sendiri dalam organisasi. Ketiga, keputusan product mix dengan batasan kapasitas. Keputusan ini dibuat oleh perusahaan mengenai produk mana yang harus dijual dan dalam kuantitas berapa. Fokus dari keputusan ini yaitu berjangka pendek. Karena umumnya keputusan ini muncul dalam konteks batasan kapasitas yang dapat diredakan dalam jangka yang panjang. Aturannya itu, pilihlah produk yang memproduksi margin kontribusi per unit dari sumber daya yang terbatas. Keempat, profitabilitas pelanggan, activity based costing, dan biaya relevan.
Dalam keputusan ini, jika cost objeknya adalah pelanggan, maka perusahaan harus membuat keputusan tentang menambah atau mengurangi pelanggan. Aturannya yaitu, untuk mengambil keputusan dengan jenis ini harus dengan pertimbangan. Apakah dengan menambah atau mengurangi pelanggan akan menambah operating income kepada perusahaan? Jika iya, maka tambah pelanggan. Namun jika tidak, kurangilah pelanggan. Keputusan ini didasarkan pada penambahan penghasilan dari pelanggan, bukan dari seberapa banyak penghasilan yang pelanggan hasilkan. Cukup sekian pada materi kali ini, semoga dapat dipahami oleh PLNer sekalian. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai materi manajemen persediaan dapat disimak pada video selanjutnya. Terima kasih.